Halo semuanya, senang loh bisa bertemu dengan kalian semua pada pagi hari ini. Ini akan ibadah Paskah. Tahu nggak apa ibadah Paskah itu? Ibadah Paskah itu ibadah untuk kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Dan bersyukur kita masih bisa bertemu dengan semuanya pada hari ini. Maka dari itu kita akan mengawali ibadah ini dengan berdoa dulu untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan selama ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami sejauh ini sehingga kami bisa berkumpul bersama dan dapat memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan kiranya dengan ibadah ini kami dapat mengerti lebih dalam tentang apa yang Tuhan ingin firmankan kepada kami dan apa yang kami dapat ketahui lebih dalam lagi tentang hari kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan untuk saya ini. Amin. Nats pembukaan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita memuji Tuhan dan bersyukur atas kemurahan-Nya dengan menyanyikan lagu Kunaikan Syukurku. Teman-teman, kita berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita ulang lagi ya, lebih semangat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari kemuliaan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tangan semuanya. Oke, silakan dulu teman-teman. Sekarang mari kita merenungkan tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami mohon ampun karena dosa-dosa yang telah kami berbuat selama ini. Kami tahu kami adalah manusia dan kami tidak sekuat Tuhan, kami mudah jatuh dalam dosa dan kadang kami tetap terperangkap dalam dosa itu. Kami minta tolong Tuhan agar Tuhan dapat melepaskan kami dari dosa dan dapat mengampuni kami. Terima kasih Yesus atas firman Tuhan untuk saya ini. Amin. Kolose 1 ayat 13 ayat 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita menyanyikan pujian sungguh indah.
seluruh pengertianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Adik-adik, sebelum kita memulai untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Kak Jun ingin mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami kembali ingin mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, bukakan hati kami untuk siap mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Tolong juga Kak Jun yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang menolong supaya melalui Kak Jun kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, izinkan Kak Jun juga menyapa kalian semua dengan mengucapkan selamat Hari Paskah pada hari ini. Kita bersukacita karena kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menang atas maut. Ya, kita akan memulai membaca renungan pada pagi hari ini ya.
Kita akan melihat pada kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes. Ayo Kak Jun mengajak kalian mempersiapkan diri, ambil Alkitab kalian, buka dari kitab Injil Yohanes 20, pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Kita akan melihat bersama-sama, membacanya bersama-sama. Kak Jun mengajak kalian semua yang di rumah juga ikut membacanya, boleh bersuara, boleh di dalam hati. Kak Jun akan membacakannya ya. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Dan ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Tuhan Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, itu adalah Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Nah, adik-adik, Kak Jun ingin bertanya nih, adakah di antara kalian yang pernah melihat sebuah film superhero, ini terkenal ini ya, mungkin kalian pernah melihat film Justice League ya, di mana ada banyak superhero di sana. Apa yang kira-kira menarik buat kalian semua? Ya. Ada bagian dari film ini yang menarik untuk kita lihat bersama-sama gitu ya. Adik-adik tentu ingat kalau yang pernah melihat film, di bagian itu diceritakan bahwa ketika menghadapi sebuah musuh yang berat, para superhero ini merasa tidak mampu dan mereka membutuhkan satu orang lagi untuk bisa melawan para superhero karena dia adalah yang terkuat. Yaitu siapa? Tentu kalian tahu kan jawabnya? Ya, Superman. Nah, singkat cerita, di cerita itu para superhero melakukan berbagai upaya, segala cara, bagaimana caranya mereka bisa membangkitkan Superman. Dan akhirnya Superman memang bisa bangkit, gitu ya. Nah, tetapi Superman yang sudah mati ini, kalau kita perhatikan di cerita itu,
dia bangkit atas bantuan teman-temannya. Ini sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit bukan karena dibantu, tetapi Yesus bangkit karena kuasanya atas maut sehingga dia sanggup bangkit tanpa bantuan oleh pihak-pihak lain. Kenapa dia bangkit? Karena dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas maut, dia berkemenangan atas maut. Itulah yang kita peringati pada hari ini, pada hari Paskah ini ya. Nah, ada beberapa fakta menarik tentang Paskah ini. Sebetulnya kalau kita perhatikan di dalam ayat ini ya. Fakta yang pertama, Yesus bangkit. Dan itu dicatat di dalam Alkitab dan sejarah membuktikan bahwa Yesus memang bangkit. Yang kedua, kalau kita membaca Alkitab, bahwa kubur Yesus itu dijaga. Pada saat Yesus dimasukkan ke kubur, Yesus dijaga kuburnya oleh para penjaga Romawi. Tetapi kenyataannya para penjaga itu tidak mampu untuk menjaganya. Ya, bahkan mereka lari. Ya, mereka lari ketakutan. Ya. Kemudian kalau kita membaca pada bagian Alkitab yang lain, kita akan melihat bahwa Yesus bangkit dan kemudian disaksikan oleh banyak orang, bahkan jumlahnya sampai dengan ratusan. Itu membuktikan bahwa kebangkitannya bukan isu, bukan gosip, bukan hoax, tetapi sebuah fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Nah, kita akan melihat kebangkitan Yesus ini di dalam Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan ke-18 tadi ya. Ada fakta-fakta yang menarik tentang seorang pribadi yang disebutkan di sana, yaitu seorang ibu, yaitu yang bernama Maria Magdalena. Ya, kalau kita perhatikan, Maria Magdalena ini salah seorang wanita yang ikut di dalam pagi-pagi itu ke kubur Yesus ya, karena ingin memberikan rempah-rempah ya terhadap tubuh Yesus yang dikuburkan ya. Apa yang terjadi pada saat Maria itu berangkat ke kubur Yesus? Kita tahu dia adalah salah satu murid yang ikut di dalam menyaksikan bagaimana proses Yesus itu disalib. Itu kita bisa lihat di Yohanes 19 ayat yang ke-25. Di sana kita membaca bahwa Maria Magdalena adalah salah satu saksi yang menyaksikan bagaimana Yesus itu disalib. Ya. Jadi tentunya sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus, pasti hatinya sedih. Maria Magdalena pasti sedih. Itu yang pertama, kondisi hatinya dia sedang sedih. Yang kedua, pada saat dia tiba di kubur, betapa terkejutnya dia ketika mendapati bahwa kubur itu kosong. Dan Maria mengira bahwa tubuh Yesus diambil orang atau dicuri oleh orang. Ini menambah kesedihannya, jadi double ya, double kesedihan. Sudah sedih karena Tuhan Yesusnya mati. Yang kedua, ternyata dia mengira Yesus tubuhnya diambil oleh orang lain. Ya, kesedihan yang menumpuk ini membuat dia tidak bisa melihat bagaimana bahwa sebetulnya Yesus itu tidak diambil orang tetapi bangkit. Bahkan pada saat Maria, tadi kita baca ya di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18, pada saat Yesus memanggil dia masih tidak tahu. Dia masih mengira bahwa suara itu adalah suara dari sang penjaga taman atau penjaga kubur. Nah, ternyata setelah Yesus memanggil dia dengan nama yang pribadi, nama yang mungkin bagi Maria itu kalau dipanggil oleh Tuhan Yesus itu suara yang unik ya, yang hanya dia yang tahu. Maria, begitu Yesus menyebutkan nama Maria itu, seketika itu juga Maria berubah. Maria menjadi sukacita karena sekarang dia tahu bahwa ternyata orang yang tadi menyapanya itu adalah Tuhan Yesus. Maka dia dengan sangat sukacita ingin memeluk Tuhan Yesus ya. Dia ingin memeluk segera Tuhan Yesus. Kesedihannya berubah menjadi sebuah sukacita yang tidak terkira. Ya. Kesedihan yang mungkin sudah dialami sejak proses penyaliban, kemudian pada saat dia datang ke kubur,
itu berubah menjadi sebuah sukacita ketika dia mendapati bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus ada di hadapannya. Dan kemudian Alkitab dan sejarah mencatatkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan disaksikan oleh begitu banyak orang sehingga tidak lagi bisa dibantah bahwa kebangkitannya adalah sungguh-sungguh terjadi. Yang menarik di dalam sukacitanya itu Maria ingin memeluk Yesus, ya. Di dalam kegembiraannya ia ingin memeluk Yesus, ia ingin berlama-lama dengan Tuhan Yesus tentunya. Ya, bayangin orang yang sudah dianggap meninggal tetapi ternyata dia mendapatinya hidup kembali. Bayangan Maria mungkin, wah, berarti saya bisa lebih lama lagi nih bersama dengan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tidak jadi mati. Berarti aku akan bisa bersama-sama kembali bersama dengan murid-murid yang lain bersama dengan Tuhan Yesus. Maria ingin berlama-lama dengan Tuhan Yesus. Tetapi, apa kata Yesus kepada Maria? Kita akan membacanya lagi ya di dalam Yohanes 20, kita akan lihat ayat yang ke-17. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, dan seterusnya. Ya, Yesus ingin berita sukacita ini tidak hanya menjadi milik Maria. Ya, Yesus memang bangkit menunjukkan kebangkitannya kepada Maria secara khusus. Ini menunjukkan apa? Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu juga berlaku secara pribadi, secara personal pada kalian semua. Kepada Maria Magdalena juga ya. Tetapi Tuhan tidak mau itu berhenti hanya sampai di situ. Hanya menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah berita yang menyenangkan. Tapi Yesus ingin Maria Magdalena pergi kepada saudara-saudaranya yang lain untuk memberitakan kepada semuanya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Nah, adik-adik, kalau seandainya ya hari ini Kak Jun mau bertanya nih, apakah kamu percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit? Ya, kira-kira bagaimana jawaban kalian? Ayo. Kak Jun ingin mengatakan, percayakah? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, Kak Jun yakin bahwa kalian pasti percaya ya. Kalian sudah percaya dengan Tuhan Yesus, tentunya kalian juga percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi mungkin ada yang bertanya demikian, Kak Jun, kalau Yesus itu mati di atas kayu salib, lalu kemudian dia bangkit, apa pengaruhnya? What next gitu loh. Ya. Yesus bangkit, iya bangkit. Sejarah memang mengatakan Yesus itu bangkit. Tapi so what gitu loh. Apa sih pengaruhnya buat aku? Apa sih pengaruhnya buat aku? Lalu apa yang harus aku lakukan kalau memangnya Yesus bangkit? Terus gimana? Aku harus bersorak-sorak begitu? Ataukah aku harus bagaimana, Kak? Nah, tapi Kak Jun akan coba bantu jelaskan ya. Kita akan coba belajar bersama-sama sebetulnya apa makna Yesus bangkit buat kita semua. Buat orang-orang yang sudah percaya, buat anak-anak Tuhan, buat murid-murid Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalian adik-adik, Yesus mati di atas kayu salib itu adalah sebuah puncak dari kasih Kristus kepada manusia, kepada orang-orang yang berdosa. Melalui penyalibannya dosa kita ditebus. Itulah bukti nyata puncak dari kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Tetapi tidak hanya berhenti sampai dengan pada penyalibannya. Itu berlanjut dengan kebangkitannya. Yesus tidak hanya mati untuk kita, tapi dia bangkit. Dia bangkit untuk membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Yesus tidak bisa dikalahkan oleh maut, tapi Yesus yang justru mengalahkan kuasa maut. Dan itu memberikan satu jaminan buat kita bahwa penebusannya adalah penebusan yang sempurna. Bahwa penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dijamin, dimeteraikan melalui kebangkitannya. Dan melalui kebangkitannya maka jaminan hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang dijanjikan juga oleh Tuhan Yesus,
itu akan menjadi sebuah janji yang benar-benar bisa kita yakini kebenarannya. Kenapa? Karena yang memberikan janji itu sudah membuktikan bahwa dia bisa mengatasi kuasa maut. Jadi kalau kalian sudah percaya dan ditebus oleh darah Yesus melalui karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kebangkitannya itu memeteraikan janji keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Janji yang bisa kita pegang, janji yang bisa kita yakini, sehingga kita tidak perlu lagi ragu-ragu. Kita tidak perlu lagi mempertanyakan, benar gak sih dosaku ini ditebus oleh Tuhan Yesus? Benar gak sih bahwa Yesus itu menjanjikan hidup yang kekal? Bisakah dia memberikan hidup yang kekal? Kalau dia sendiri hanya mati dan dia tidak bangkit, maka janji itu adalah sia-sia. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, maka janji itu bisa kita pegang, kita bisa yakini, kita bisa percayai karena pribadi yang menjanjikan itu ternyata sudah membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Tentunya yang pertama pasti sama seperti Maria Magdalena yang kita lihat tadi. Kita baca di dalam Injil Yohanes. Kita pasti harus ikut turut bersuka cita. Bersuka cita karena Tuhan kita sudah menyatakan kemenangannya atas kuasa maut. Yang kedua, yang harus kita lakukan apa? Tentu kita tidak lupa untuk bersyukur. Bersyukur karena kita punya Tuhan. Jadi buat kalian yang sudah percaya dan ditebus oleh darah Tuhan Yesus melalui karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka melalui kebangkitannya, maka janji keselamatan itu dimeteraikan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu punya iman yang ragu lagi. Kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi khawatir akan janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa pegang janji itu. Maka itu kakak berharap melalui kebangkitan ini, apa yang bisa kita lakukan atau sikap bagaimana yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentu kita harus bersuka cita. Kita mesti bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Tidak ada seorang pun di dunia ini dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya yang sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita harus bersuka cita untuk itu. Yang kedua, kita mesti bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita punya jaminan. Kita punya jaminan yang kekal. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Tuhan yang sudah menunjukkan kuasanya. Jadi kita tidak perlu ragu lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi. Benar gak sih? Ya. Benar gak sih bahwa kita ini akan selamat? Kebangkitannya menyatakan bahwa janji itu akan ditepati. Janji itu akan digenapi oleh Tuhan. Melalui kebangkitannya kita bisa yakin bahwa orang yang menjanjikan itu yaitu Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dia sanggup menepati janjinya. Dia sudah menunjukkan bukti bahwa dia mengalahkan kuasa maut. Sehingga janji kehidupan kekal yang dia berikan, janji keselamatan yang Tuhan berikan, kita bisa pastikan Yesus sanggup menyatakannya. Yang ketiga, kita tentu juga harus seperti Maria Magdalena. Tuhan perintahkan apa? Kita harus mengabarkannya, membagikannya kepada orang yang lain. Biarlah itu menjadi sukacita bersama, menjadi sukacita bagi orang lain bahwa melalui kebangkitannya, melalui kekuatan yang Tuhan berikan, melalui iman yang sekarang kita boleh diteguhkan melalui kebangkitannya, kita boleh meyakinkan kepada orang lain bahwa Tuhan yang kita percaya, bahwa kita punya Tuhan, dan itu layak untuk kita saksikan kepada orang lain. Kalau kalian punya teman, kalau kalian punya kenalan, punya keluarga yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, nyatakan bahwa kalian punya Tuhan yang sanggup untuk menebus dosa, sanggup mengasihi orang-orang berdosa. Dan dia tidak hanya menebus, tapi dia memberikan jaminan kehidupan yang kekal melalui kebangkitannya. Ayo, Kak Jun mengajak, mari saksikan kebangkitan Tuhan kita ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang terakhir, nah ini yang terakhir, ini juga penting. Setelah kita bersuka cita, kita bersyukur,
kita bersaksi, menyaksikan. Yang terakhir adalah dengan kebangkitannya, maka kita tidak perlu ragu lagi untuk kita setia mengikut Tuhan Yesus. Tetap setia mengikut Tuhan Yesus karena kita punya Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, saya rasa hari ini kita sudah belajar bagaimana bahwa kebangkitan hari Paskah ini menjadi satu momen di mana kita boleh kembali dikuatkan, kembali boleh diteguhkan bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita dan sanggup memenuhi janjinya untuk memberikan jaminan keselamatan buat kita semua. Sekali lagi Kak Jun ingin mengucapkan selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan mesti hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Mari kita nyanyikan. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan, kami berdoa, kami telah mengucap syukur apa yang telah Engkau berikan kepada kami selama masa hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami memberikan sebagian dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan Tuhan, kiranya dengan pemberian kami ini, kami telah membalaskan sebagian dari kebaikan Tuhan. Dan dengan ini, kami berharap Engkau dapat menggunakan ini untuk rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur atas firman Tuhan dan Tuhan sertai kami selama masa hidup kami. Terima kasih Yesus, amin. Mari kita akhiri ibadah Paskah pada hari ini dengan memuji Tuhan. Yuk semuanya mari berdiri ya. Kita nyanyikan dengan hati yang semangat, dan lagu yang akan kita nyanyikan adalah Jadikan Aku Indah. Refrainnya saja ya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada Adik-adik,
Tiba pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kak Jun akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh merayakan, kami boleh bersuka cita bersama-sama, kami boleh bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang sudah menyatakan dirinya melalui kebangkitannya atas kematian. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini menjadi sukacita kami, menjadi ucapan syukur kami, dan sekarang ini menjadi sebuah kekuatan bagi kami, karena kami yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah ini mewarnai hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.